3B Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unsika. Tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Lutina Tijinsa Derajat. Saya Widya Romatullah. Saya Widya Nanda Pratiwi. Saya Rahma Aurelia. Saya Sekarang Kinasih. Saya Clara Ladawiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Romatullah. Di sini saya akan memaparkan bab 1 tentang pengertian dan fungsi kurikulum. A. Pengertian kurikulum. Istilah kurikulum awalnya berasal dari dunia olahraga yang mengacu pada jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari start hingga finish untuk mendapatkan penghargaan. Dalam dunia pendidikan, kurikulum diartikan sebagai rangkaian mata pelajaran dan pengalaman yang harus ditempuh oleh siswa dari awal hingga akhir program untuk mendapatkan ijazah. Kurikulum terdiri dari 2 elemen utama. Yang pertama, yaitu pelajaran yang harus dikuasai siswa, dan yang kedua, yaitu tujuan untuk mendapatkan penghargaan berupa ijazah. Pengertian kurikulum ini dianggap terlalu sempit, dan literatur modern menunjukkan bahwa kurikulum dapat dipahami dalam 3 dimensi utama. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran. Kurikulum dilihat sebagai kumpulan mata pelajaran yang harus dipelajari siswa, berorientasi pada penguasaan isi. Meskipun dianggap sempit, pandangan ini masih banyak diterapkan dalam pendidikan saat ini. 2. Kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kurikulum mencakup seluruh kegiatan yang memengaruhi perkembangan siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Namun pandangan ini dianggap terlalu luas karena sulit untuk mengontrol pengalaman siswa di luar sekolah. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum diartikan sebagai rencana belajar yang menjembatani pandangan sempit, mata pelajaran, dan pandangan luas pengalaman belajar. Menurut S. Hamid Hasan, ada 4 dimensi kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai ide, gagasan awal tentang kurikulum. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai rencana tertulis, ide yang dituangkan dalam dokumen seperti silabus dan RPP. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai implementasi, pelaksanaan dari rencana tertulis tersebut. Yang keempat yaitu kurikulum sebagai hasil yang dicapai dari pelaksanaan kurikulum. Terkadang ada elemen yang tidak direncanakan muncul dalam implementasi kurikulum, disebut kurikulum tersembunyi. B. Fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki fungsi sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, masyarakat, dan siswa. Bagi siswa terdapat 6 fungsi utama kurikulum. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Kurikulum membantu siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial yang selalu berubah. Yang kedua yaitu fungsi integrasi. Kurikulum berperan dalam membentuk pribadi siswa yang utuh dan mampu hidup dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Kurikulum harus mampu menghargai dan melayani perbedaan individual siswa. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Kurikulum mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau untuk hidup masyarakat jika tidak melanjutkan studi. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Kurikulum memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih program yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Kurikulum membantu siswa untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengembangkan potensi atau memperbaiki kelemahan. Secara keseluruhan, keenam fungsi kurikulum ini harus dilaksanakan secara menyeluruh untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan siswa yang optimal sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.